Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Novita Ramadhani, nomor absen 11 dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran induk. Apa sih anggaran induk itu? Nah, anggaran induk merupakan rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi yang terdiri atas berbagai anggaran individual. Nah, lalu anggaran induk dibagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran operasi, yakni menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang. Anggaran operasi terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan serta beberapa data pendukung. Nah, apa saja sih data pendukung dari anggaran operasi itu? Nah, yang pertama ada anggaran penjualan, yaitu suatu penentuan jumlah unit penjualan yang diperkirakan akan dijual di dalam suatu perusahaan atau periode yang akan datang. Lalu yang kedua, anggaran produksi, merupakan anggaran yang dapat disusun setelah mengetahui beberapa besar rencana penjualan untuk masing-masing produk. Lalu yang ketiga, anggaran bahan baku langsung. Anggaran ini disusun setelah menentukan produksi barang jadi perusahaan. Anggaran ini disusun oleh perusahaan pada dasarnya terdiri atas dua jenis anggaran, yaitu yang pertama anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Lalu yang kedua, anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Lalu selanjutnya yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung yang akan menjadi salah satu komponen dalam biaya produksi. Lalu yang kelima, anggaran biaya overhead pabrik. Untuk menyusun anggaran ini, manajemen akan menetapkan besarnya tarif biaya overhead pabrik atas dasar anggaran biaya overhead pabrik yang akan dikeluarkan pada tahun yang akan datang dan dibebankan kepada setiap unit produk yang diproduksikan. Lalu yang keenam, anggaran persediaan. Nah, anggaran persediaan ini merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci beberapa nilai persediaan pada periode yang akan datang. Lalu anggaran yang terakhir yakni anggaran biaya non-produksi, yaitu dalam anggaran ini biaya non-produksi merupakan bagian dari biaya produksi, penjualan, distribusi, dan pelayanan atas produk. Lalu yang kedua, anggaran induk yang kedua yakni anggaran keuangan. Anggaran ini memuat rincian arus kas masuk dan keluar, laba rugi, dan neraca. Nah, apa sih anggaran kas, anggaran laba rugi, dan neraca? Nah, kita bahas. Yang pertama ada anggaran kas, merupakan alat utama untuk membuat estimasi keuangan jangka pendek. Tujuan utama dalam penyusunan anggaran kas yaitu untuk merencanakan atau menentukan kegiatan operasional perusahaan sebagai dasar untuk menentukan optimalisasi kas di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, anggaran laba rugi, merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan hingga menghasilkan suatu laba bersih. Lalu yang ketiga, anggaran neraca, merupakan laporan yang berisi harta, utang, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, dari anggaran induk tadi, ada pula tipe-tipe anggaran yang lain. Yang pertama, shelling budget, yaitu tipe anggaran yang digunakan untuk tujuan-tujuan pengawasan. Lalu yang kedua, align item budget, yaitu tipe anggaran yang digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Lalu yang ketiga, performance and program budget, yakni tipe ini digunakan untuk memspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai anggaran induk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.